Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya di rumah? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Semoga anak-anakku semuanya di rumah selalu diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun. Bertemu lagi dengan Ustadz Marhadi. Kali ini kita akan membahas soal ulangan harian IPA. Ya, langsung saja. Soal yang pertama. Pilihlah satu jawaban yang paling benar di bawah ini. Bergerak adalah salah satu dari titik-titik. A. Makanan makhluk hidup. B. Kelemahan makhluk hidup. C. Tugas makhluk hidup. D. Ciri makhluk hidup. Jawaban yang benar adalah D. Ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup salah satunya bergerak, bernapas, membutuhkan atau memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dan lain-lainnya. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya soal yang kedua. Organ gerak pada hewan dan manusia diantaranya berguna untuk A. Berjalan, tidur, memanjat, dan lompat. B. Berjalan, tidur, melihat, dan memegang. C. Berjalan, terbang, lompat, dan merayap. D. Berjalan, terbang, hibernasi, dan lompat. Jawaban yang benar adalah C. Berjalan, terbang, lompat, dan merayap. Pilihan A salah karena di sana ada kata tidur. Begitu juga pilihan yang B ada tidur dan melihat. Begitu juga yang D itu ada kata hibernasi. Hibernasi itu di mana makhluk hidup melakukan istirahat yang panjang, ya, atau tidur yang panjang. Soal yang ketiga, soal berikutnya. Kupu-kupu merupakan hewan yang mampu bergerak hingga ribuan kilometer. Kupu-kupu termasuk hewan A. Mamalia, B. Avertebrata, C. Reptilia, D. Vertebrata. Jawaban yang benar adalah Avertebrata. Avertebrata yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, apa saja hewan yang tidak memiliki tulang belakang? Termasuk kupu-kupu, cacing, apalagi belalang, apalagi selain kupu-kupu, cacing, ya, belalang, ya. Nanti anak-anak bisa melihat lagi materi pada pertemuan pertama, yaitu kita sudah membahas tentang dua kelompok hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan Avertebrata dan hewan Vertebrata. Kenapa mamalia salah? Karena mamalia itu hewan Vertebrata. Begitu juga dengan reptilia. Baik, soal berikutnya, soal yang keempat. Di bawah ini yang termasuk kelompok hewan vertebrata adalah A. Kambing, katak, kerbau, dan cacing. B. Kambing, katak, burung, dan ikan. C. Kambing, burung, ikan, dan kupu-kupu. D. Kambing, burung, ikan, dan belalang. Jawabannya yang benar adalah B. Jawaban pilihan A salah karena di sana ada cacing. Begitu juga dengan yang C, ada kupu-kupu, dan D ada belalang. Karena cacing, kupu-kupu, dan belalang itu termasuk hewan Avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Soal berikutnya. Siput, serangga, dan cacing termasuk hewan. Nah, ini pasti anak-anak sudah paham ya, karena sudah dijelaskan di atas, yaitu hewan Avertebrata. Contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat. Katak dan kerbau. Ustadz ulangi lagi sekali. Contoh hewan yang bergerak dengan cara melompat adalah A. Katak dan kerbau, B. Kelinci dan harimau, C. Kanguru dan katak, D. Burung dan bebek. Jawaban yang benar adalah kanguru dan katak.
Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, perhatikan baik-baik. Anak-anak harus teliti di sini ya. Lagi sekali, pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Kelompok hewan yang termasuk vertebrata adalah Pisces atau ikan, amfibi, reptilia, apes, dan mamalia. B. Kata ikan dan kambing termasuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. C. Avertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. D. Kupu-kupu, belalang, dan ubur-ubur adalah hewan vertebrata. Jawaban yang benar adalah A. Jawaban B keliru ya. Kata ikan dan kambing termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan yang C, avertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Terus yang D, kupu-kupu, belalang, dan ubur-ubur adalah hewan avertebrata. Baik, soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah alat gerak. Nah, anak-anak pasti sudah ingat ya, ini adalah gambar rangka atau tulang. Jadi tulang itu termasuk alat gerak pasif. Di bawah ini adalah salah satu fungsi tulang manusia adalah untuk melindungi organ-organ vital, kecuali, lagi sekali, di bawah ini adalah salah satu fungsi tulang manusia adalah untuk melindungi organ-organ vital, kecuali A. Hati, B. Jantung, C. Paru-paru, D. Kulit. Ya, ini jawaban yang benar adalah D. Kulit. Organ vital itu organ yang penting ya. Organ yang penting seperti hati, jantung, paru-paru. Berikutnya soal berikutnya. Tulang yang menghubungkan antara ruas siku dan ibu jari adalah tulang A. Tempurung, B. Hasta, C. Pengupil, D. Betis. Jawaban yang benar adalah tulang pengumpil, yaitu tulang yang menghubungkan antara ruas siku dan ibu jari. Sedangkan yang menghubungkan ruas siku dengan kelingking itu tulang hasta. Soal berikutnya. Gambar di bawah ini adalah tulang. Nah, ini adalah pasti anak-anak sudah lihat ya, sudah memahami. Ini gambar A. Lengan bawah dan atas, B. yaitu tulang kering, C. tulang lengan betis, D. paha. Yang benar adalah tulang lengan bawah dan atas. Soal berikutnya. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik. Karena tulang juga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk titik-titik. A. Melapisi seluruh tubuh, D. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, C. Menopang tubuh agar tetap tegak, D. Mengedarkan sari-sari makanan. Jawaban yang benar adalah menopang tubuh agar tetap tegak. Ya. Jawab pilihan yang B, menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh, dan pilihan D, mengedarkan sari-sari makanan, itu fungsi dari darah. Sedangkan melapisi seluruh tubuh itu fungsi dari kulit. Baik, soal berikutnya. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang disebut dengan A. Skoliosis, B. Osteoporosis, C. Osteoporosis, D. Lordosis. Jawaban yang benar adalah osteoporosis, yaitu pengeroposan pada tulang yang disebut dengan osteoporosis. Soal berikutnya.
Kifosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena A. Sikap duduk yang sering membungkuk, B. Kurang minum susu, D. Suka membaca sambil tidur. Maksud Ustadz, C. Suka membaca sambil tidur, D. Tidak pernah bangun pagi. Jawaban yang benar adalah A. Sikap duduk yang sering membungkuk. Ingat, Ustadz buat singkatan supaya anak-anak memahaminya dengan baik. Lorde, kalau lordosis itu tulang belakang membungkuk ke depan. Kalau kiposis itu tulang belakang membungkuk ke belakang ya. Kibe, lorde sama kibe. Nah, sedangkan kalau sklerosis itu yang bentuknya seperti S itu. Itu kelainan pada tulang. Sklerosis ya bentuknya seperti S. Lagi sekali kalau lordosis yaitu tulang belakang bengkok ke depan. Sedangkan kiposis tulang belakang bengkok ke belakang ya. Baik, soal berikutnya. Gambar di bawah ini adalah penderita mengalami kelainan tulang yang disebut dengan, nah tadi ya Ustaz sudah jelaskan sedikit ya tadi. Pasti anak-anak sudah bisa memahaminya dengan baik. A. Lordosis, B. Kiposis, C. Skolosis, D. Fraktura. Ini adalah skoliosis. Ya, bentuknya seperti S. Ingat, kalau gambarnya seperti S, tulang belakangnya itu jawabannya skoliosis. Lagi sekali Ustaz jelaskan lagi. Ustaz buat singkatan lorde, yaitu lordosis itu tulang belakang ke depan. Sedangkan kalau kifosis disingkat dengan kibe, di mana tulang belakang bengkok ke belakang. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak adalah A. Pola makan dan minuman yang sehat. B. Membiasakan olahraga dengan teratur. C. Tidur dan duduk dalam posisi yang benar. D. Sering mengangkat benda yang berat. Ya, tentu di sini jawabannya adalah D. Soal berikutnya, otot adalah alat gerak. Ya, tadi tulang itu sebagai alat gerak pasif. Nah, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Gambar di bawah ini merupakan jenis otot. Nah, perhatikan dengan baik-baik. Jadi anak-anak harus bisa membedakan gambar jenis-jenis otot ya. Ada berapa yang kita bahas kemarin, yaitu otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Anak-anak nanti harus bisa membedakan gambar ketiga gambar tersebut karena nanti sering keluar di soal. Anak harus bisa memahaminya. Nah, ini adalah jenis otot apa? A. Otot polos, B. Otot jantung, D. Otot lurik, C. Otot lurik, D. Sendi. Jadi ini adalah merupakan jenis atau gambar otot lurik. Ya, otot lurik. Di mana ciri-ciri otot lurik yaitu bentuknya seperti tabung ya, silindris. Nah, terus inti selnya banyak di tepi. Oke, soal berikutnya. Fungsi utama dari otot manusia adalah untuk A. Mengedarkan oksigen, B. Mengedarkan darah, C. Mengolah energi, D. Bergerak. Jadi fungsi utama dari otot manusia adalah untuk apa? Untuk bergerak. Soal berikutnya. Otot jantung mempunyai bentuk. Nah, ini anak-anak harus bisa menghafal ciri-ciri atau memahami ciri-ciri otot jantung.
Otot jantung mempunyai bentuk titik-titik. A. Silindris. B. Runcing. C. Gelendong. D. Kotak. Jawaban yang benar adalah silindris. Maksudnya silindris itu seperti tabung. Silindris bercabang ya, kalau otot jantung. Soal berikutnya. Kelainan otot yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan sehingga otot menjadi membesar dan lebih kuat dinamakan. Ya, ini ada di materi kelainan pada otot. Ya, ada kelainan pada otot. Ini jawaban yang benar adalah hipertrofi. Lagi sekali, kelainan otot yang disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan sehingga otot menjadi membesar dan lebih kuat dinamakan dengan hipertrofi. Hiper itu berlebihan ya. Ingat kata hiper itu berlebihan. Nah, kalau atrofi itu yaitu kebalikannya, otot semakin mengecil kalau atrofi. Sedangkan distrofi itu cacat otot atau lumpuh ya, kelumpuhan pada otot. Soal berikutnya. Di bawah ini sistem kerja otot yang tepat adalah, nah perhatikan baik-baik. Lagi sekali, di bawah ini sistem kerja otot yang tepat adalah, ya maksudnya di sini yaitu otot jenis ketiga jenis otot tadi, yaitu otot jantung, ya, otot polos, otot lurik, ya. Nah, anak-anak harus bisa memahaminya dengan baik, bisa membedakan karakteristik tiga jenis otot tersebut. Baik. Yang A. Otot lurik bekerja secara sadar. B. Otot jantung bekerja secara sadar. C. Otot polos bekerja secara sadar. D. Otot polos dan otot jantung sama-sama bekerja secara tidak sadar. Nah, ini jawaban yang benar adalah, ayo yang mana anak-anak? Ingat, otot lurik bekerja secara tidak sadar. Salah ya. Otot lurik itu bekerja secara sadar. Otot jantung bekerja secara sadar. Salah ya. Otot jantung itu bekerja secara tidak sadar. Otot polos bekerja secara sadar. Salah juga. Nah, berarti kalau sudah A, B, dan C salah, berarti jawabannya yang D, yaitu otot polos dan otot jantung sama-sama bekerja secara tidak sadar. Soal berikutnya. Kelainan otot yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Clostridium tetani disebut A. Tetanus, B. Hipertrofi, D. Distrofi, C. Distrofi, D. Atrofi. Jadi jawaban yang benar adalah tetanus. Tadi kalau hipertrofi itu pembesaran pada otot, distrofi itu cacat atau kelumpuhan, atrofi yaitu otot semakin mengecil. Jadi jawaban yang benar adalah tetanus. Nah, perhatikan soal berikutnya. Ini ada gambar. Gambar di bawah ini adalah gangguan pada otot yang disebut dengan, nah, tadi sudah sedikit disinggung ya di atas, yaitu A. Tetanus, B. Hipertrofi, C. Distrofi, D. Atrofi. Jawaban yang benar adalah distrofi. Soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir. Pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri otot polos. Lagi sekali, ketika jenis otot itu harus anak-anak pahami ya karakteristiknya atau ciri-cirinya agar bisa menjawab soal-soal seperti ini. Baik.
Lagi sekali, pernyataan berikut yang merupakan ciri-ciri otot polos. A. Bekerja secara tidak sadar, memiliki inti sel 1 di tengah dan terdapat pada organ dalam. B. Bekerja secara tidak sadar, memiliki inti sel banyak di tengah dan terdapat pada organ dalam. C. Bekerja secara sadar, memiliki inti sel 1 di tengah dan terdapat pada rangka manusia. D. Bekerja secara sadar, memiliki inti sel 1 di tengah dan terdapat pada jantung. Nah, anak-anak sebenarnya kalau ada soal seperti ini itu jawab dengan cara eliminasi atau buang jawaban yang ini. Yang kata kunci awalnya yang salah. Kalau kata kunci awalnya salah, berarti yang berikutnya juga akan otomatis salah. Nah, anak-anak harus ingat, otot polos itu sistem kerjanya yaitu secara tidak sadar. Berarti pilihan yang C sama D itu keliru, salah. Silakan bisa dieliminasi. Kita perhatikan coba. Yang C sama D, bekerja secara sadar. Yang D lagi, bekerja secara sadar. Otomatis pilihan yang selanjutnya itu salah. Nah, kita fokus ke pilihan A sama B. A. Bekerja secara tidak sadar, memiliki inti sel 1 di tengah dan terdapat pada organ dalam. Ini adalah apakah merupakan ciri-ciri dari otot polos. Yang B. Bekerja secara tidak sadar, memiliki inti sel banyak di tengah dan terdapat pada organ dalam. Nah, sama-sama ini mirip sekali ya, tapi ada yang beda di sini, yaitu terkait dengan jumlah intinya. Jumlah inti ya. Nah, yang benar adalah jawaban yang A. Nah, kenapa jawaban yang A benar? Di sana terdapat perbedaan jumlah inti. Kalau yang A ini memiliki inti sel 1 di tengah, sedangkan yang B memiliki inti sel banyak di tengah. Ya. Kalau yang memiliki inti sel banyak itu yaitu otot lurik dan itu pun terletaknya di tepi. Jadi jawaban yang benar adalah A. Demikian penjelasan dari Ustadz. Semoga anakku semuanya bisa mengukur dirinya dari nanti hasil dari evaluasi ini agar anak-anak tambah giat lagi untuk belajar ya. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.